Malam Bapak Saudara, Shalom. Saya berharap Bapak Ibu bersama anak-anak di rumah tetap ada dalam keadaan yang sehat. Dan pada malam hari ini, dalam pembacaan firman dan perenungan kita dalam Minggu Trinitas ini, kita diarahkan melalui Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 26 dalam ibadah rumah tangga ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 26. Kalau kita cermati, maka isi dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi itu merupakan suatu dialog antara Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Nah, dalam dialog itu Bapak Saudara, banyak hal yang diangkat ke permukaan terkait di dalam kemanusiaan kita. Yang pertama Bapak Saudara, kalau kita mengacu pada ayat yang ke-11, maka di sana mau dikatakan bahwa pada dasarnya, atau bisa dapat dikatakan pada hakikatnya, ketika manusia ingin mencapai satu tujuan, maka dia membutuhkan alat apapun dan sesuai dengan tujuannya. Seperti dikatakan tadi bahwa kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Jadi Tuhan, Engkau tidak punya timba. Timba ini kan alat untuk mengambil air yang dalam sumur yang kebetulan sumur ini dalam. Jadi sekali lagi bahwa dari situ menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu membutuhkan alat untuk mencapai tujuannya. Bahkan hal itu sudah sejak penciptaan. Itu sebabnya supaya manusia mencapai tujuannya, dia harus melihat atau banyak yang dilihat, maka Allah memberikan mata. Untuk mencapai tujuannya manusia harus banyak mendengar, maka Allah memberikan telinga dan sebagainya. Jadi pada dasarnya memang sekali lagi untuk mencapai tujuannya manusia itu membutuhkan alat. Yang kedua, bahwa pada dasarnya manusia itu juga selalu berpikir logis, gitu ya Bapak Ibu. Itu bagaimana mungkin, kata perempuan Samaria itu, mau mengambil air tapi tidak ada timba, bagaimana mungkin? Dan pertanyaan itu menjadi sesuatu yang logis gitu. Sekalipun bahwa seringkali manusia lebih menonjolkan perasaan daripada hal-hal yang bersifat logis. Tapi pada dasarnya sekali lagi bahwa manusia itu juga selalu berpikir juga secara logis. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, bahwa di dalam kehidupan ini seringkali tanpa disadari bahwa seseorang itu menjadi populer itu karena ada sesuatu yang dia berikan dalam berbagai bentuk. Itu sebabnya seringkali banyak orang, misalnya kalau ada seorang donatur, itu perlakuannya pasti berbeda. Apakah itu di gereja, apakah itu di tengah masyarakat, pasti berbeda. Orang menjadi populer oleh karena sesuatu yang dia berikan. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bisa kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-12, ya. Kalau Bapak Ibu membaca di situ, adakah engkau lebih besar daripada kami, bapak kami Yakub, kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus. Karena Yakub sudah memberikan sumur ini. Bahkan mereka bisa minum sendiri. Nah, jadi bagaimana Yakub menjadi populer terkait dengan sumur itu? Jadi Yakub menjadi populer karena apa yang dia beri. Dan di sisi lain, Bapak Ibu, bahwa manusia itu juga selalu
berkekurangan. Jadi di satu sisi orang populer itu karena dia memberi, tapi di sisi lain bahwa manusia itu juga selalu berkekurangan. Itu bisa kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan Yesus katakan begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi kalau seseorang menerima yang sifatnya itu duniawi, dia maka akan selalu kekurangan. Tapi apa yang diberikan oleh Allah, di dalam Yesus dia katakan bahwa barang siapa yang minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lama. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi sekali lagi, di satu sisi manusia itu selalu kekurangan di dalam hidupnya. Manusia itu nggak pernah puas dengan apa yang dia punya. Kalau seseorang ada dalam status di bawah sejahtera, dia merasa kekurangan itu masih wajar. Tapi yang tidak wajar adalah orang yang sudah lebih dari garis sejahtera, tapi masih terus menerus ada di dalam kekurangan. Tapi itulah sekali lagi, bahwa manusia memang selalu ada di dalam kekurangan secara terus menerus. Dan sekali lagi, Bapak Saudara, bahwa berbeda dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang diberikan Allah itu tidak pernah berkesudahan. Jadi Bapak Saudara, kita jangan berpikir bahwa Allah itu hanya untuk orang-orang percaya di zaman Alkitab. Tidak. Kasih Allah itu tidak berkesudahan sampai saat ini. Sampai di mana kita ada di sini. Kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Nah, yang menarik Bapak Saudara, apa yang diberikan Allah kepada kita? Ada, kita kenal satu perumpamaan. Kalau mau memberi, jangan beri umpan tetapi kailnya. Itulah yang Allah berikan. Bahwa yang Allah berikan itu adalah sumbernya. Itu sebabnya tadi Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena sekali lagi yang diberikan Allah itu adalah sumbernya. Kalau bicara hidup, bahwa Allah sudah memberikan sumber hidup kepada kita, yaitu Kristus itu sendiri. Lalu Bapak Saudara, yang keempat, bahwa ada kecenderungan dalam kehidupan manusia itu senang dengan hal-hal yang ajaib. Sama dengan perempuan Samaria. Itu sebabnya ketika habis Tuhan Yesus katakan begitu, lalu perempuan Samaria itu meminta air itu. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Karena air yang dimaksud oleh perempuan Samaria ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi manusia itu senang dengan hal-hal yang ajaib. Tetapi sayangnya Bapak Saudara, bahwa banyak orang senang dengan hal-hal yang ajaib, yang pada akhirnya dia menjadi seorang pemalas. Seperti apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu tadi pada ayat 15. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi ada orang yang senang dengan keajaiban dan dia jatuh kepada hidup sebagai pemalas. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bertentangan tentunya dengan rencana penciptaan Allah terhadap manusia. Allah memberi mata, telinga dan sebagainya, tangan, kaki, adalah supaya manusia itu mampu mempertahankan dirinya dengan
berusaha, dengan berupaya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kelima bahwa di dalam kehidupan manusia, ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, apakah hari kemarin, apakah masa yang lalu, dia mengalami hal-hal yang buruk, ternyata Bapak Saudara, pengalaman-pengalaman yang buruk itu bisa mendorong seseorang itu melanggar atau melewati batas-batas etika dan moral. Itu yang terjadi. Itu kita baca dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Jadi dari ayat 17 sampai 18 ini, perempuan itu sudah 5 kali kawin. Tapi 5 kali kawin itu gagal. Bisa karena kematian. Dan saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu bukan suaminya. Itu berarti apa bagi saudara kalau bukan suaminya? Tapi ada di rumah dan hidup bersama-sama. Jadi pengalaman buruk yang dialami oleh perempuan Samaria, agaknya dia melanggar nilai-nilai etis dan moral hidup bersama seperti seorang suami istri. Yang keenam, Bapak Saudara, yang keenam bahwa kadang-kadang manusia itu cepat melakukan suatu klaim terhadap sesuatu atau seseorang tanpa bertanya, tanpa mencari informasi, lalu tiba-tiba dia mengklaim saja, "Oh, si A begini, oh si B itu begini," dan seterusnya. Jadi itulah kecenderungan manusia seringkali cepat menerka-nerka, bahkan mengklaim pernyataannya itu adalah sebuah kebenaran. Itu di ayat yang ke-19, Bapak Saudara. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Jadi perempuan Samaria itu menerka-nerka bahwa Yesus adalah seorang nabi. Bapak Saudara, mungkin itulah yang diketahui oleh perempuan Samaria itu, bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tapi sekali lagi, itu baru sebatas terkaan, itu baru sebatas klaim dari perempuan Samaria ini. Jadi sekali lagi kecenderungan manusia dengan cepat menerka-nerka tentang sesuatu atau seseorang. Yang ketujuh, Bapak Saudara, terkadang manusia itu ada di tempat yang salah. Itu bisa kita lihat pada ayat 20 sampai ayat 21. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan bahwa terkadang manusia itu ada di tempat yang salah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kalau dikatakan seperti itu, misalnya saja, ketika kita berbicara tentang sesuatu, kita harus lihat tempatnya. Apakah tempatnya ini cocok untuk sesuatu yang kita katakan? Atau dalam hubungan keluarga, apakah tepat kalau orang tua berkelahi di hadapan anak-anaknya? Apakah itu tempatnya untuk berkelahi ketika ada bersama dengan anak-anak?
Jadi itulah contoh kecil bahwa kadang manusia tidak bisa membedakan tempat di mana dia harus bertindak, di mana dia harus berkata-kata sesuatu. Lalu kemudian bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia itu membutuhkan arah yang tepat dalam hidupnya. Itu ayatnya yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa perempuan Samaria ini diingatkan, berbicara tentang kebutuhan yang sesungguhnya. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus katakan bahwa pada dirinya ada air hidup, dia mau mengatakan kebutuhan yang sesungguhnya. Bukan air yang dari sumur itu yang sesungguhnya dia butuhkan, tapi air kehidupan. Itu sebabnya terkait dengan penyembahan itu tadi. Bicara penyembahan, itu bicara tentang keselamatan. Dan itu sebabnya sekali lagi bahwa keselamatan itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa pertama-tama menunjuk kepada orang Yahudi. Apa yang mau dikatakan di situ, bagi saudara? Bicara orang Yahudi adalah bicara tentang Allahnya orang Yahudi, Yahweh. Kalau dikatakan nenek moyangnya menyembah di gunung-gunung, siapa yang disembah? Jadi, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kerangka untuk memperoleh keselamatan, manusia membutuhkan arah yang tepat. Supaya apa yang dilakukan dan apa yang menjadi pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Sama halnya bagi saudara, kalau kita mau ke pasar, kita harus jelas dulu kita mau membeli apa. Kalau kita dari rumah ke pasar, kita tidak punya tujuan yang tepat, maka mungkin kita bisa berjam-jam di pasar itu dan lupa pulang ke rumah. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ke-9, bahwa Tuhan Yesus katakan masih terkait dengan penyembahan. Kata Tuhan Yesus, penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh dan di ayatnya yang ke-23 sampai 24 supaya jelas bagi saudara. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas bagi saudara. Penyembah yang benar itu adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh di sini bagi saudara bukan roh huruf besar, tapi roh huruf kecil. Nah, itu berarti bahwa penyembahan itu harus dilakukan dengan kekuatan yang kita punya, yang ingin dikatakan begitu, ya. Dengan roh yang ada pada kita, dengan kekuatan. Seperti misalnya saudara dalam perintah kasihnya atau hukum kasihnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti bahwa penyembah yang benar adalah dia memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya terkait bicara soal keselamatan tadi. Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga yang kita punya. Itu sebabnya kalau tidak menyembah dalam roh, tidak dengan segenap kekuatan yang kita punya, ya penyembahan yang kita lakukan hanya sekedar yang lebih seringkali populer, ya hanya sebagai tradisi atau menjadi sebuah kebiasaan saja. Bukan dalam penyembahan yang sesungguhnya, tapi penyembahan di dalam roh. Itulah penyembahan yang sesungguhnya dan yang dikehendaki oleh Allah.
Dan di sana dikatakan dan dalam kebenaran. Sekali lagi Bapak Saudara, di sana ditambahkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran bisa yang pertama seperti tadi, butuh arah yang tepat kepada siapa kita menyembah. Kalau kita menyembah kepada yang tepat, maka itulah kebenaran. Yang kedua, bicara tentang kebenaran, bahwa sekali lagi penyembahan bukan saja bersifat ritual, tetapi dia aktual. Kebenarannya itu nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah penyembah yang benar, kata Tuhan Yesus. Itulah yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ke-10 Bapak Saudara. Yang ke-10 di situ mau diperlihatkan bahwa kejayaan masa lalu itu sulit dilupakan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pengharapan orang Yahudi? Yang menjadi pengharapan orang Yahudi adalah Daud yang menjadi simbol, sehingga muncul yang disebut dengan pengharapan mesianis, pengharapan raja penyelamat. Sekali lagi Bapak Saudara, berbicara Daud adalah tokoh yang juga sangat dan paling populer dalam kehidupan orang Yahudi. Selain yang lain, tapi Daud itu sangat kemuka, sangat diingat oleh masyarakat Yahudi. Demikian juga perempuan Samaria ini. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tiba-tiba di ayat 26 Tuhan Yesus katakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi, Bapak Saudara, apa yang dikatakan di sini dengan saya katakan tadi, tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah dia." Akulah dia sang Mesias itu. Akulah yang kalian tunggu-tunggu. Raja penyelamat yang kalian tunggu-tunggu. Akulah dia. Artinya Bapak Saudara, kalau tadi dikatakan bahwa seringkali kita sulit melupakan kejayaan di masa lalu, tetapi sekarang Tuhan Yesus menyatakan, maka mulailah dari sekarang dan seterusnya. Jangan seperti yang saya katakan atau saya di khotbah saya hari Minggu. Waktu-waktu yang terbaik dari kehidupan manusia adalah bukan masa lalu, tapi waktu-waktu yang terbaik dari manusia adalah hari ini dan seterusnya. Akulah dia. Apa yang diharapkan itu sudah ada sekarang. Dan bagaimana kita belajar berjalan dari titik ini. Dari titik bahwa apa yang diharapkan itu sekarang sudah ada di hadapan kita. Jadi, Saudara, menjadi jelas bahwa apa yang saya katakan pada ibadah minggu kemarin, masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Apakah kita jaya di masa lalu, apakah kita sedang terpuruk di masa lalu, itu tetap menjadi masa lalu. Akulah dia. Berangkatlah dari titik ini dan seterusnya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-34, saya mau membandingkan ayat yang ke-34, di sana dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi, di bagian akhir ini, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan apa tadi yang dikatakan di depan, bahwa perempuan Samaria itu mengambil air. Yang sekali lagi air ini merupakan kebutuhan hidup. Tapi apa yang Tuhan Yesus tawarkan?
bukanlah air yang diambil oleh perempuan Samaria itu, tetapi air kehidupan. Siapa yang minum air ini, dia tidak akan pernah haus lagi. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian dari cerita ini yang ingin dikatakan atau mau kita simpulkan adalah bahwa sesungguhnya air kehidupan bicara tentang keselamatan, seharusnya itu menjadi kebutuhan pokok dari kita. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu, juga kepada kita. Sekali lagi bagi saudara, bahwa melalui bacaan ini kita diajak menjadikan air kehidupan, keselamatan itu menjadi kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan hari lepas hari maupun dalam kehidupan beriman. Tuhan memberkati. Amin. Ada kehidupan yang dunia tak dapat berikan, mengalir dari tahta mulia, semuanya yang ku perlukan. Ku berpegang pada Yesus, Kau sumber kehidupanku. Seperti mata air yang selalu mengalir, tak pernah habis di masa kering. Karena aku ada di dalam-Mu Tuhan, sumber yang kekal dan sejati bagiku. Kau mata airku, padamu ada kehidupan yang dunia tak dapat berikan, mengalir dari tahta mulia, semuanya yang ku perlukan. Ku berpegang pada Yesus, Kau sumber kehidupanku.